Tragedi kekerasan seksual di sekolah. Kekerasan seksual di sekolah merupakan sebuah tragedi yang tidak boleh ditoleransi, apalagi jika itu dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya. Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi peserta didik secara profesional. Kode etik guru pun meletakkan tanggung jawab itu sebagai yang pertama. Dengan perilaku profesionalnya, guru juga menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dengan begitu, akan lahir generasi muda yang berkualitas dan berkarakter. Generasi yang siap menyongsong masa depannya dan siap membangun bangsa. Sebaliknya, lingkungan pendidikan yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman akan melahirkan generasi yang tidak siap menyongsong masa depannya, apalagi membangun bangsa. Karena itu, kasus kekerasan seksual oleh guru kepada muridnya di Gorontalo merupakan tragedi yang tidak boleh ditoleransi. Tragedi karena guru itu menggunakan relasi kuasa untuk memanipulasi muridnya yang masih anak-anak. Perhatian khusus guru terhadap muridnya tersebut sejatinya menciptakan ruang aman semu yang menjebak muridnya. Kekerasan yang dialami korban bertambah dengan penyebaran video asusila guru dan korban. Sikap pihak sekolah yang memosisikan korban bersalah dan karena itu harus keluar dari sekolah juga merupakan bentuk kekerasan. Ini menunjukkan tidak ada keberpihakan kepada korban yang seharusnya dilindungi, dibantu pemulihannya, dan tetap mendapatkan hak atas pendidikan di sekolah tersebut. Fakta tersebut menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak di sekolah. Sekolah belum menjadi tempat yang aman bagi anak. Kekerasan yang bertubi-tubi terhadap korban menunjukkan belum ada pemahaman dan mekanisme untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekolah. Kasus ini juga menunjukkan upaya mengatasi dosa besar pendidikan belum berhasil. Kasus kekerasan seksual di sekolah terus terjadi dan sebagian besar pelakunya guru. Langkah antisipasi sebenarnya telah dilakukan. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di sekolah, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan menteri masing-masing pada 2022 dan 2003. Namun, tindak lanjutnya seringkali terjebak pada urusan prosedural. Dengan menyusun prosedur standar operasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah atau membentuk satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan dan mengunggah surat keputusannya di data pokok pendidikan, seolah menjadi bukti sah pelaksanaan peraturan menteri tersebut. Karena itu, perlu langkah nyata untuk mencegah kekerasan seksual di sekolah melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, termasuk keluarga, dan pihak sekolah. Perlu penguatan regulasi, peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah, termasuk melibatkan masyarakat. Dengan demikian, akan tercipta ruang pendidikan yang aman dan nyaman, bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.